perawat itu bukan orang-orang yang tanpa emosi. Bener Dengan dong. berbagai macam emosi, gimana nahan biar dia nggak ngejawab dan nggak terjadi pertengkaran dengan. Halo sahabat sehat, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia dimanapun kalian berada. Pertama-tama perkenalkan diri dulu. Aku Dr. Andira Utami, biasanya dipanggil Dokdir atau Budok. Tapi hari ini bukan aku yang dipanggil-panggil karena kita akan memanggil narasumber spesial yang akan menceritakan tentang pengalaman pribadinya, perspektif, wawasan, dan berbagai macam hal lainnya. Makanya mungkin kita gak usah tunggu berlama-lama lagi. Kita sapa dulu Ibu Yunika selaku nurse manager di salah satu private hospital ternama di Indonesia. Ibu, apa kabar? Tepuk tangan dong semuanya. Di sini ada 10.000 penonton yang Gimana Bu kabarnya hari ini, sehat? Oke sih, sehat-sehat nih Dokdir. Nah, pertama-tama kita mau mengucapkan terima kasih dulu nih Bu untuk kehadiran dan sudah mengalokasikan waktunya ke sini, karena seperti yang kita tahu, kalau bekerja di dunia kesehatan itu pastinya sebenarnya waktunya tidak sesantai itu nih, FYI aja ya sahabat sehat. Karena biasanya kalau di rumah sakit itu pagi jadi malam, malam jadi pagi, dan setiap jam itu adalah jam-jam dimana kita harus menyelamatkan nyawa dan menyehatkan orang. Bener gak Bu? Betul banget, Iya Dok, kan? betul. Nah nih Bu, sebenarnya pengen nanya juga. Ini kita sebagai wanita, ya kan, yang sebenarnya berikutnya mungkin memiliki berbagai macam peran. Mungkin selama perjalanannya bisa menjadi seorang istri, lalu berkembang menjadi seorang ibu, lalu juga ikut misalkan berkontribusi bekerja. Nah, ada gak sih di satu masa kehidupannya Bu Yunika ini merasa, aduh kayaknya saya ini gak bisa nih memiliki peran lebih daripada satu peran di dalam kehidupan. Karena kan dengan beban kerja yang saya rasa gak ringan ya, itu tuh gimana tuh Bu? Tantangan terbesar selama menjalani perjalanan ini tuh apa yang kalau bisa Ibu sampaikan? Oke, mungkin tantangan terbesar ya. Ya. Ya memang kalau perawat itu tadi dengan jam kerja yang pagi sore malam, ya kan, dengan shift. Kalaupun kita nggak shift juga nggak bisa waktunya pulang-pulang. Masih ada yang harus kita urusin ya, karena berhubungan dengan pasien, dengan manusia. Operan ya. ya. Apalagi dengan manusia atau ada komplain atau apapun ya. Artinya kita harus hadapin. Ya ada kala itu, aduh kok jenuh banget ya. Kalau orang sekarang bilang burnout itu ya. Kok jenuh ya, kok capek ya gitu kan. Kok gini banget sih kerja gitu. Ya. Ada, kadang-kadang ada seperti itu. Tapi ya tadi setiap manusia tuh punya coping ya, punya coping masing-masing. Mungkin kita dengan jalan atau apa, atau baca, atau nonton, itu kan sebagai healingnya kita, tergantung dari tiap-tiap orang. Cuma yang saya amatin nih, kebetulan kan saya juga bertanggung jawab ke sejumlah perawat. Apalagi perawat-perawat kan usia produktif nih, yang punya anak kecil, anak sekolah, apalagi anak kecil yang usia-usia 1-5 tahun, dikit-dikit sakit, ya kan? Kadang-kadang kasihan lihat mereka gitu. Dan kadang saya juga berusaha mengerti gimana kalau saya jadi mereka. Gitu. Contohnya misalnya tiba-tiba Kak izin gak bisa masuk. Padahal kan kalau untuk perawat sendiri udah diatur shiftnya, agak susah ya kalau tiba-tiba pagi-pagi bilang gak bisa masuk karena anaknya sakit. Tukeran jadwal itu tidak mudah ya. Ya. Sahabat sehat, jadi tuh kalau di rumah sakit mau minta tukeran jadwal itu tuh udah kayak perang dunia ke-11. Karena kita harus cari teman dan sahabat yang mau mengcover kita, bener gak? Betul sekali Dok, bukan hanya sahabat. Karena gini, kompetensinya sendiri gimana? Ya kan? Bener. Karena kan gak bisa yang junior ngegantiin yang senior gitu. Kecuali komposisinya masih sesuai gitu. Jadi kita akan lihat kan. Apalagi kalau pagi-pagi dadakan, kan gak semudah itu manggil orang. Tadi yang dokter bilang perawat itu profesi di rumah sakit, tapi di rumah kan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, punya anak, ya kan. Dia disuruh tiba-tiba ditelepon, lu datang ya. Itu lumayan effort yang berat banget gitu loh.
gitu Dok. Apalagi yang COVID ya Dok, saya ngerasain banget itu COVID itu mungkin jiwa-jiwa perawat itu ketantang di situ. Kenapa? Satu, apalagi awal COVID, orang-orang lihat kita takut, bener nggak? Bener. Ngeliat tenaga kesehatan takut. Dengan hazmatnya yang Iya. full, kita muka nggak kelihatan, cuma kelihatan mata. Betul itu ya kan? Iya. Datang ke rumah, pulang udah mandi belum lo dari rumah sakit tadi, ya kan? Bawa virus nggak ke rumah gitu kan? Iya, Itu benar. belum lagi yang pada sakit satu persatu, teman-teman kita sakit karena apa? COVID ini kan mudah banget ya penularannya ya, Bener. sehingga jam kerja jadi panjang. Nah itu juga bener-bener tuh tantangan kita saat COVID kemarin. Makanya untuk pengaturan shift juga diatur sedemikian rupa, jam kerjanya tuh nggak boleh melebihi dari jam kerja yang ditetapkan oleh Depnaker. Oke. Pengaturan lembur juga nggak bisa tuh tiap hari lembur, karena kalau tiap hari lembur bisa-bisa mental dia terganggu. Tapi sebenarnya di lapangan itu banyak sedikit dilonggar-longgarin nggak? Misalkan harusnya sebenarnya cuma 7 jam, tiba-tiba boleh nggak jadi 10 jam gitu. 10 jam tuh lama loh guys. Ada Dok, karena kan memang petugas kita kan sebenarnya kalau dilihat untuk pemenuhan kebutuhan jumlah perawat kan memang belum bisa maksimal seperti idealnya ya. Jadi ada kalanya memang lembur. Oke. Ya kan overtime. Tapi overtime juga kita atur jangan sampai 1 minggu tuh berturut-turut. Setiap hari overtime, mungkin 1 minggu sekali. Oke. Kayak seperti shift malam juga 1 minggu tuh 2 kali. Oke. Maksimal 3 kali itu dengan overtime berarti yang malam ketiganya. Oke. Nah makanya kita anjurkan begitu selesai shift malam ya istirahat, lepas namanya, istirahat tidur. Oke. Nah, balik lagi kalau jadi ibu jadi istri bisa tidur nggak sampai rumahnya berantakan. Barusan hanya bisa belum menghela masak. nafas. Seperti itu. Itulah hebatnya teman-teman saya ya. Tepuk tangan dulu untuk para wanita hebat di luar sana. Nah, Bu, ini kan sebenarnya berangkat dari pertanyaan yang tadi dengan berbagai macam stresor, beban mental yang ada. Kalau misalkan soal isu kesehatan mental nih Bu, di dunia keperawatan, itu tuh seberapa besarnya sih terjadinya di lapangan? Apakah itu juga terlihat kesehatan mental terganggu gitu? Ini pertanyaan bagus banget ya Dokter. Kayaknya kalau masalah kesehatan mental perawat, kebetulan 2024 ini memang di 2025 ini untuk temanya Hari Perawat Nasional, internasional, bukan nasional, internasional ya, hari lahirnya Florence Nightingale itu adalah kesejahteraan perawat. Berarti kalau ngomong sejahtera kan masuk kesehatan mental ya. Betul. Itu memang menjadi fokus nih. Gimana caranya perawat sejahtera? Sejahtera ini berarti berat nih ya. Kita ngomong sejahtera berat banget. Baik dari salary, baik dari bagaimana dianya dalam menjalani keseharian kehidupannya, nggak ada tekanan, nggak ada stres atau apapun lah itu ngomongin sejahtera ya. Memang kalau ngelihat dari data, saya sempat baca di artikel, ternyata 60% ya kalau dari data yang di jurnal itu bilang perawat itu ngalamin stres ringan. Oke. Ya, lumayan ya, 60% lumayan dong. Itu yang random sampel tuh. Kan kita belum ambil sampel keseluruhan nih. Iya. Ya kan? Mungkin aja ada yang sampai mengalami depresi stres berat. Bahkan sampai depresi, jadi diam aja. Nggak mau ngapa-ngapain ya kan? Nah, makanya kenapa stres pada perawat nih atau kesehatan mental pada perawat ini menjadi perhatian saat ini. Kita berarti sekarang sudah mulai jadi atensi ya? Yes. Inisiasi apa Bu yang dilakukan untuk kesehatan mental ini ya? Kembali lagi kan penyebab daripada stres perawat ini jam kerja tadi yang sudah kita bahas ya kan? Nomor 1 itu. Nomor 1 jam kerja. Terus perannya si perawat ini sendiri yang punya berbagai macam peran. Ya kan? Itu. Baru belum lagi konflik-konflik yang di rumah yang dihadapin. Belum lagi dia bagaimana menghadapi pasien seperti itu kan. Nah, artinya di dalam lingkungan kerja kita juga harus sama-sama ngejalin gimana supaya kondusif nih. Kita kan kerja tim ya. Bener. Nah, bagaimana komunikasi bisa berjalan? Kayak contoh saya bilang, boleh nggak saya izin nggak bisa masuk, tolong gantiin nggak? Kalau komunikasi nggak baik dalam tim, nggak ada yang mau gantiin dia kan? Stres dong dia. Gitu itu. Komunikasi dalam tim itu harus benar-benar berjalan. Dan kalaupun nih si perawat merasa kayaknya ini gue lagi
burn out banget deh, gue pengen ngomong nih misalnya, dia pengen ngomong, paling enggak entah temen satu ruangannya ataupun kepala unitnya atau supervisornya bisa menjadi tempat untuk ngobrol. Karena intinya sebenarnya kalau kita ada masalah tuh kita harus ngomong ke orang lain. Kalau kita ngomong ke tembok nanti yang ada depresi ya. Bener. Ntar lama-lama dia halusinasi deh. Jangan sampai ke sana ya. Betul, ada suara-suara ya kan. Skizo dong nanti. Iya, nanti lama-lama nih sahabat skizo. sehat. Jadi sebenarnya tuh sampai akhirnya seseorang sampai di titik depresi bisa dimulai dari stres. Iya, betul. Stres ringan, stres berat, terus nanti kalau berlanjut jadi depresi akut. Depresi berat itu biasanya udah males merawat diri, males bersosialisasi. Nah itu yang harus dihindari kan sebenarnya. Itu sudah menjadi isu kesehatan mental yang harus sebenarnya jadi atensi. Nah karena kesehatan mental tuh nggak bisa dipegang pakai tangan, ya kan itu tuh sebenarnya memang harus ada inisiasi dari mungkin instansinya atau korporasi itu sendiri untuk peduli sama seluruh karyawan dan juga perawat-perawat yang ada di sana. Betul ya Bu? Betul, itu kan kalau dari sisi komunikasi ya. Iya. Nah jadi sekarang juga setiap contoh nih healingnya gimana nih gitu kan. Nah makanya kalau di perusahaan-perusahaan tertentu biasanya tiap tahun ada capacity building ya. Ya modelnya dia pergi kemana, rombongan. Nah itu sebenarnya kan juga untuk menjalin komunikasi kan. Terus juga untuk relaksasi lah. Masa kerja terus gitu loh. Betul, nah, betul. Ada fase-fase itu atau sesi itu gitu. Atau misalnya kita bikin satu kegiatan nih kayak tempat kami nih rencana ke depan akan ada olahraga bersama. Oke. Nah itu kan juga salah satu sarana ya. Betul. Tapi paling penting memang jaga komunikasi sih. Jadi tetap ada komunikasi satu sama ada lain. Tempat untuk menyalurkan unek-unek di dalam hati, komunikasi harus lancar supaya bisa tertuangkan. Berarti isu kesehatan mental ini memang terjadi dan juga mulai jadi atensi dan memang sudah ada inisiasi-inisiasi yang dilakukan juga. Baguslah itu kalau misalkan memang udah mulai di enforce ya. Nah Bu sedikit cerita nih. Karena isu kesehatan mental ini kan muncul agak mulai mencuat itu pasca pandemi, bener gak sih? Karena orang pada jenuh stay at home, gak bisa kemana-mana, gak bisa bersosialisasi. Nah dari situ sebenarnya kadang-kadang kita tuh bercermin apakah isu kesehatan mental ini di saat lebih disuarakan ini tuh jadi lebih positif atau lebih negatif sih? Kalau saya sih ya menurut saya lebih positif ya. Oke. Memang benar yang dibilang dokter tadi. Kalau zaman dulu saya juga kan masuk ini ya didikan zaman dulu. Saya bilang tough tadi. Parenting. Yes. Saya kan dulu di di bawah didikan suster-suster biara. Artinya mereka mengajarkan bagaimana bersikap, bagaimana ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan. Dan nggak selalu dengan lembut loh. Ya betul kan. Kadang ada hukuman atau cap. Anak nakal atau apapun itu positif, ada positifnya. Mungkin kita karena kita memang dididik seperti itu. Nah kalau anak sekarang yang dibilang Gen Z tadi, mungkin kita harus melihat juga gimana berkomunikasi sama mereka. Betul, gitu, ya kan? Betul. Kalau komunikasi dengan anak sekarang kan kita harus dengerin dulu dia. Bener. Terus kita bisa masuk mungkin dengan macam-macam cara, gitu. Nggak langsung lo harus ngerjain seperti ini, enggak. Oke. Ya kita gali dulu. Dia setaunya seperti apa, terus mau ngerjain seperti apa. Dan kita tunjukin kalau ini bener apa enggak, sesuai apa enggak. Nah seperti itu. Jadi ya nggak bisa semua kita harus. Kalau yang orang zaman dulu kan harus begini ya, dia akan kerjain. Kalau anak sekarang beginilah ya gitu harus begini ya, dia langsung pergi, kabur. Dia nggak akan kerjain dan makin selengean gitu lah. Ibarat bahasanya selengean kan. Nah jadi kita harus lihat juga nih generasi Gen Z, mereka kan canggih nih secara digital. Kita ajak dia, coba deh kamu lihat di Google, misalnya ada kondisi penyakit ini. Kan sekarang handphone kalian udah canggih loh, ya kan? Dengan dua jari kita udah ketahuan, ini apa nih? Gitu. Benar. Kita mulai bareng-bareng sama dia, yuk kita mulai kritis nih, cara berpikirnya kritis. Bukan disuapin mulu atau diperintah, tapi ada case begini, kamu mencari, terus gimana kita menyelesaikan masalah tadi. Nah, karena kalau dengan begitu mereka akan lebih kooperatif mau kerjasama dengan kita dan kita lihat keren ya ternyata kamu bisa ini, yuk kembangin ini yuk. Mungkin kalau dari sisi kita yang generasi milenial ya kalau kita ya, kita nggak bisa, dia bisa, yuk kamu ubah dong bikin ini jadi seperti ini. Pokoknya sahabat sehat kalau misalkan memang kita lintas generasi, karena kita sekarang di dunia pekerjaan sudah didominasi oleh generasi yang lebih muda. Tapi juga memang ada
generasi yang sebelumnya yang harus kita pelajari adalah cara berkomunikasi dengan masing-masing generasi. Betul sekali dokter. Mantap. Itu ya, jadi jangan disamain, nggak bisa gitu. Berarti Yunika selaku nursing manager itu udah punya cara-cara dan kiat-kiat dong untuk berbicara dan berkomunikasi dengan generasi yang lebih di atas atau yang setara atau yang generasi yang lebih muda Ya. gitu. Ya gitu tadi yang saya bilang dok, ke atas kita hormat, ke bawah kita hargain. Jadi kalau generasi milenial sama boomer kan di sana dihormatin ya. Oke. Ya dan komunikasi kita kan lebih tertata ya. Jadi kita jaga komunikasi kita. Kalau sama yang muda, kalau kita kaku, mereka juga susah dong masuk sama kita ya. Apalagi contoh nih, kebetulan kalau teman-teman agak segan sama saya karena mungkin dia rasa jauh banget gitu gapnya kan. Tapi kalau saya bilang nggak apa-apa, lo sama gue sama gitu kan. Kita cuma beda tanggung jawab aja kok. Gitu. Kita beda tanggung jawab. Mungkin kamu tanggung jawabnya ke pasien, kalau saya tanggung jawab ke kalian. Tapi komunikasi tetap. Mau pakai bahasa mereka juga ayo gitu. Berarti isu kesehatan mental ini dengan lebih terbukanya kita berdiskusi tentang mental health issue tuh sebenarnya banyak positifnya, tapi mungkin yang harus di encourage juga harus dibedain yang namanya stres kerja sama mental health issue. Karena sahabat sehat, stres kerja itu berbeda dengan mental health issue yang sifatnya ada diagnosisnya, bener kan? Betul. Gitu. Jadi bentuknya adalah mungkin edukasi, komunikasi, dan balance. Bener ya Bu? Itu harus dicatat ya. Dicatat semuanya supaya gak semuanya dipukul rata. Karena cara berkomunikasi dengan berbeda generasi itu berbeza. Oke? Iya. Nah karena tadi kita sudah mendengarkan cerita dan pengalaman, pengen dong mengupas tentang unek-unek Ibu Yunika sendiri selama menjadi perawat ini yang belum pernah disampaikan ke orang lain, harus special spill di sini. Aduh serem ya. Serem juga nih dok. Nanti takutnya ada yang kena cus gitu kan, kena tembakan ya. Oke, unek-unek ya dok. Sekian, saya kerja berapa puluh tahun ya? Kurang lebih 22 tahun. 22 tahun lebih. Ya sebagai perawat. Walaupun mungkin ada yang sebagai klinisi atau sebagai pengajar. Ini sih di masyarakat kan orang menganggap perawat itu di balik baju putihnya adalah angel ya. Mungkin kurang lebih kayak malaikat kan. Harapannya seperti itu. Dengan segala perilaku, kalau malaikat itu kan perilakunya baik, full senyum, hangat, kurang lebih seperti itu ya. Oke, tapi ternyata di balik seragam perawat itu masih manusia. Pastinya. Ya, masih manusia. Punya hati juga dia. Dia punya hati loh. Ya, saat bekerja dia punya hati sebenarnya. Kadang-kadang hati dia lagi lelah. Tadi karena berbagai peran dia. Peran sebagai istri, ibu, anak. Ya dengan segala macam persoalannya di rumah gitu kan. Dan begitu gestur muka dia, wajah dia, bibirnya kurang tarik, kurang senyum aja, itu bisa jadi masukan yang kurang baik dari pasien. Udah gitu sekarang semuanya bisa videoin lagi kan. Betul. Gimana sih tuh adegannya tuh, orang kalau misalkan bisa ngevideoin kita lagi ngapain tuh handphone di sini ya? Iya, kita nggak tahu kadang-kadang orang ya kelihayan orang dalam ngambil video loh. Ya. Apa kamera ditaruh sini terus kayak langsung ada review perawat ini di mana, aduh mampus. Dan kecepatan tangan kan, Google review dan sebagainya gitu kan. Tapi di sini adalah yang penting banget yang saya pengen sampaikan, perawat masih tetap manusia, masih punya perasaan, punya hati. Mungkin saat ada pasien yang marah-marah, nggak sengaja itu air mata ditahan biar nggak keluar. Aduh. Gimana caranya nggak keluar nih air mata gitu kan? Gimana caranya nggak kebawa emosi atau nggak kebawa perasaan karena dimarahin? Gimana caranya bisa dia mendengarkan? Lalu setelah itu, baik ibu, makasih. Coba kami tindak lanjutin, seperti itu ya. Iya, bener sih. Tapi Bu pernah dengar gak kemarin tuh ada isu yang dokter lagi di ruangan isolasi yang adalah infeksius, pakai maskernya dicopot sama pasiennya. Itu kan adalah salah satu bentuk, ngelihat gak Bu? Videonya itu kan dia nahan kan. Berarti tuh baik dokter ataupun perawat, profesionalisme nomor 1 di depan, senyum sapa santun. Betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Jadi unek-uneknya adalah sahabat sehat,
Kak, sebenarnya kita tuh pengen menangis tapi kita menahan itu di dalam hati. Pengen nahan tangis, air mata nggak jatuh, karena begitu air mata jatuh kan jadinya sentimental ya, Nggak profesional nggak jadinya. profesional lagi ya, dan tidak berusaha untuk ngejawab, karena kan perawat itu bukan orang-orang yang tanpa emosi. Bener dengan dong. berbagai macam emosi, gimana nahan biar dia nggak ngejawab dan nggak terjadi pertengkaran dengan keluarga atau dengan pasien. Oke. Unek-uneknya masih aman. Sejauh ini masih aman. Masih aman. Masih aman. Nah Bu, sebenarnya ini kan kita masih mau ngobrol banyak banget, masih pengen ngobrol 300 jam ke depan lagi. Tapi waktunya terbatas. Jadi ini pertanyaan terakhir yang akan menentukan apakah Bu Yunika berhak menjadi Putri Indonesia. Serem. Bercanda. Jadi ini pengen nanya nih sebenarnya kalau emang Bu Yunika bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat luas, kepada masyarakat lah tentang pentingnya menghargai profesi perawat, itu tuh boleh disampaikan pesan, dan juga mungkin pesan tambahan untuk perawat lainnya di luar sana yang mungkin mau juga meniti karir seperti Ibu Yunika. Oke deh, pesan saya sih untuk masyarakat luas tadi, perawat itu masih manusia yang punya perasaan, punya hati ya. Mungkin masyarakat ini bisa keluarga, bisa suami, bisa anak. Sebagai suami yang punya istri perawat ya, tolong ngerti, perawat itu di rumah sakit udah capek dengan segala macam beban kerjanya. Ya jadi kalau memang ngelihat sepertinya nih kok istrinya datang udah lemah, letih, lesu, kasih waktulah untuk istirahat. Jadi tetap perawat itu adalah manusia, dia butuh diperhatikan, dia butuh dikasihin juga, dia butuh dimengerti juga. Jadi itu kalau dia sebagai suami, sama aja kan ada perawat laki-laki ya. Benar. Istrinya juga kalau ngelihat suaminya datang udah capek, apalagi kalau laki-laki rata-rata kan perawat di IGD, di OK yang jam kerjanya kadang nggak teratur kan. Terus pasien gawat tiba-tiba juga datang juga nggak bisa dibilang, karena kan nggak bisa tentuin ya, datang gawat jam sekian ya, enggak ya? Waduh, nggak bisa. Nah, gawat bisa datang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, aduh. Jadi biarkan dia istirahat dulu, karena pasti dia mengalami kelelahan yang amat sangat. Oke. Gitu. Nah tadi pesan tambahan untuk mungkin para perawat di luar sana yang pengen meniti karir seperti Ibu Yunika tuh gimana nih, kiat-kiat atau mungkin ada tips and trick apa sih yang emang harus jadi pegangan untuk akhirnya bisa survive nih di dunia ini nih, dunia keperawatan ini dan industri kesehatan ini? Kalau pesan saya untuk semua teman-teman perawat, kita sebagai perawat tunjukkan kalau kita profesional. Kenapa kita profesional? Karena ada ilmu yang kita pelajari. Oke. Maka kita harus berlaku profesional dalam bekerja. Bagaimana kita bisa profesional? Kita selalu penuhi diri kita dengan ilmu-ilmu. Karena ilmu itu selalu berkembang. Jadi kita jangan berhenti belajar terus. Begitu kita tahu sesuatu atau ilmu kita banyak atau kita banyak membaca, kita bisa lebih profesional dalam melakukan asuhan atau perawatan ke pasien. Karena pada dasarnya pasien-pasien itu juga kalau kita kasih komunikasi, informasi dan komunikasi yang jelas, lebih kooperatif dibanding kita tidak memberikan informasi. Karena kan memang sekarang untuk fokus asuhan itu namanya pasien center care. Jadi bukan dokter center care, tapi pasien center care. Berarti di sini semua petugas, dokter, perawat, farmasi, dietitian, semuanya itu kolaborasi untuk memberikan asuhan ke pasien. Nah, gimana bisa kita PCC atau bisa saling kolaborasi? Berarti kan kita harus punya ilmu-ilmu yang mendukung untuk itu. Jadi gimana kita bisa survive? Sayangi dulu profesi ini. Sayangi ya. Passion kita jelas. Jangan melulu karena uang. Itu outcome-nya. Kalau kita bekerja profesional, orang akuin kita, dan kita tidak melulu berdasarkan uang itu akan datang kok. Akan mengikuti ya, gitu loh. Jadi kalau kita mau membuat outcome yang baik, berarti kita harus memberikan input atau pekerjaan yang baik. Kalau kita udah melakukan itu dengan maksimal, dengan profesional, hasilnya akan mengikuti. Itu sih, karena kalau dibilang kiat-kiat khusus ya, cintai aja. Karena kita udah jadi perawat, nggak mungkin lagi kita berubah profesi lain kan. Kalau memang kita udah nggak pengen jadi profesi perawat, beralih aja. Tapi kalau memang tetap bertahan di perawat, cintai profesi itu. Gitu. Supaya bisa memberikan 1000% dari dirinya. Dari diri kita. Begitu kita lelah, kalau kita ingat, oh ya pasien ini
membutuhkan kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yunika. Wah, seru banget perbincangan hari ini karena emosiku dibawa naik turun. Saya juga mau ngeluarin air mata kalau ngomong Mother Teresa. Nah, mungkin next time kita yang akan main-main ke tempat Bu Yunika. Kapan-kapan kita akan lihat-lihat, ya kan? Mungkin next time kalau memang berjodoh kita akan dipertemukan lagi. Nah, sahabat sehat, semoga diskusi dan perbincangan hari ini bisa membawakan banyak pembelajaran buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi terima kasih ya Bu untuk waktu dan kehadirannya di hari ini. Kita semua happy banget karena udah dapat banyak sharing dan pengalaman pribadi yang saya rasa ini gak semua orang tahu, belum tentu semua orang dengar. Dan belum tentu juga semua perawat di luar sana berkesempatan untuk bercerita di medium seperti ini, ya kan? Ya. Jadi tepuk tangan lagi untuk One Day Podcast. Nah, untuk sahabat sehat, pantengin terus untuk episode One Day Podcast yang berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe di One Jack TV di YouTube channelnya dan follow Instagram One Jack Indonesia. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.